Ide itu kalau menurut saya bisa datang dari mana aja ya. Dengan membaca kita banyak dapat ilmu baru kan, Mas. Orang-orang seni itu sebenarnya hatinya halus. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Fahmi Hakim di podcast Wonder Home Mudah Menginspirasi di episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini kita kedatangan bukan hanya satu narasumber, namun 3 sekaligus. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan apa yang mau kita bahas, kita kenalan dulu nih. Mereka-mereka ini dari mana, kemudian sebagai apa ya. Oke, sedikit gambaran aja bahwa mereka ini merupakan pengurus dan pembina dari komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Oke, mungkin bisa kenalan dari sebelah kanan saya. Halo, dengan Mas siapa? Ya, dengan Mas Rama. Mas Rama. Ramadan Putra. Oke, sebagai mahasiswa atau apa? Ya, saya mahasiswa PAI UNI angkatan 2020 dan tergabung di komunitas Ruang Imajinasi. Sebagai anggota. Iya, sebagai anggota. Oke. Dari sebelah sini Mbak. Iya, Dike? saya Made Dike, boleh dipanggil Mbak Dike aja. Saya saya nggak enak ya kalau bilangnya mentor atau pembina, lebih ke ya membantu aja deh, membantu adik-adik semua untuk lebih mengenal dunia kepenulisan, kemudian melatih bagaimana caranya menulis seperti itu ya. Tapi lebih dari itu, lebih ke mengajak adik-adik supaya lebih senang dulu deh, senang menulis. Baik. Iya. Terima Saya kasih. alumni PAI juga. Angkatan berapa, Mbak? Angkatan 17. Oke. Iya. Di sebelah sini ada Ibu dia. Ya, selamat malam, pagi, sore. Ya, hai. Ya, sudah kenal tadi jadi Ibu dia sebagai pengurus ya di kira-kira sebagai apa? Sesepuh ya. sebagai senior ya mungkin ya. Tetap. Ya. Sebagai senior. Kalau bilang senior ini juga ya kita sama-sama sebenarnya gini, di komunitas Ruang Imajinasi Sastra ini kan kami menginisiasi ya awal-awal. Iya. Jadi kalau tadi Mbak Dika nggak mau sebut sebagai pembina nih ya, tapi sebenarnya iya pembina. Oke. Jadi yang di sini yang membina untuk komunitas ini itu ada Mbak Dika, kemudian ada saya, Oke. kemudian yang lain yang mungkin di sini juga hadir ya, cuma Di belakang layar ya. Di belakang layar. tapi meskipun di belakang kan luar biasa, Oh, luar biasa salah sekali. ini ya, tanpa beliau-beliau ini, mbak-mbak dan mas-mas semua, kita Ruang Imajinasi Sastra juga belum bisa ini ya. Oke. Nah ini masuk tahun kedua, kami sedang lebih ini lagi mengintensifkan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rama, Mbak Dika dan Budia perkenalannya. Tapi di sini ada yang menarik nih. Karena kalau misalkan di podcast Wonder Home Muda Menginspirasi itu kita identik dengan anak muda. Tapi ada satu yang mungkin sudah senior tapi semangatnya masih muda, itu ada Budia. Masih muda. Sudah senior tapi dia masih semangatnya masih muda. Oke. Amin. Oke, amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Mungkin ini biar nggak bersaut-sautan ya, kan ada 3 narasumber. Nanti silakan mau Mbak Dika atau Budia atau Mas Rama yang menjawab. Jadi, apa itu Ruang Imajinasi Sastra? Komunitas ya, komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Oke. Silakan. Dari saya dulu. Ruang Imajinasi Sastra ini awalnya dari awal ininya aja dulu ya. Awalnya silakan. gimana bisa muncul Sejarah gitu atau ya. bagaimana? Oke. Awalnya saya dihubungi Budia gitu. Setelah mengikuti lomba dan menang juara lomba cerpen yang diadakan Kemdikbud, kemudian saya kaget nih, dapat telepon gitu kan, dapat telepon dari Budia gitu. Sebelumnya kan belum pernah ini ya Bu ya, belum pernah komunikasi begitu. Kemudian ditelepon dan diajak gimana kalau langsung menawarkan ya beliau, gimana kalau kita bikin gitu ya ruang imajinasi. Tapi waktu itu belum ada namanya Mas, masih komunitas aja dulu, kita belum tahu namanya apa gitu kan. Komunitas yang isinya di mana anak-anak nanti mahasiswa itu bisa menggiatkan literasi, terutama di bidang sastra. Karena kalau esai, sepengalaman saya di organisasi ya, kalau esai banyak sih, insya Allah banyak yang sudah
cukup mampu untuk menulis gitu. Tapi kalau sastra seperti puisi, cerpen itu masih Kurang ya. ya masih kurang, masih jarang. Jadi awalnya dari situ, kemudian diajaklah ya teman-teman IMM, kawan-kawan pengurus IMM itu untuk ikut mendirikan komunitas ini seperti itu. Oke. Berarti itu di bawah kepengurusan IMM atau bagaimana? Ya, di bawah IMM FAI. UMI. Oke. Oke, kalau berbicara tentang komunitas ruang imajinasi sastra ya, itu nggak lepas dari sastra ya sesuai namanya. Iya. Tapi kenapa sastra gitu? Kenapa nggak atau apalah gitu? Kenapa harus sastra? Tertariknya kenapa sastra? Sastra, karena memang kita lebih ke menggiatkan sastranya ya, sastra berupa puisi, cerpen, dan mungkin kedepannya kalau misalnya sanggup novel gitu ya, Oke. seperti itu. Jadi kita memang mau fokus ke bidang sastranya sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya nanti kedepannya mau ada seperti esai seperti itu ya Bu ya, esai, artikel, itu kami tidak menutup kemungkinan itu seperti itu. Oke, berarti isinya itu ya seperti cerpen, kemudian puisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kegiatan apa saja Mbak yang dilakukan di komunitas? Misalkan saya sebagai anggota nih, terus pengen masuk gitu kan. Terus kita dapat apa aja, terus kita ngapain aja di sana gitu. Oke, yang udah pernah kita kegiatan itu sharing ya, sharing dengan penulis-penulis ya, salah satunya saya. Kemudian setelah itu sempat ada ini lagi ya Bu ya. Beberapa, jadi kita mengundang dari Ya, mengundang dari ahli luar. ya, maksudnya yang sudah Berkompeten di dunia berkompeten di penulisan. bidang itu, ya. Yang kaitannya karena ini menuliskan tadi dari Mbak Anike, apa namanya, dari poin beberapa yang kita gali itu kan apa, bukan hanya puisi ya tadi kemudian dan esai ataupun cerpen. Jadi kita kolaborasi itu, maksudnya ada ruang-ruang di mana kita selang-seling untuk kajian, kemudian dengan praktisi juga, kayak kita sempat mengundang Pak Mustafa Kamal, beliau kan sudah lama kayak sastra biasa dia yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kemudian ada beberapa dari teman-teman komunitas yang Mbak Dika yang juga kita undang gitu untuk bisa berbagi ilmunya Ya, sharing. dengan kita gitu. Jadi ya intinya di ruang komunitas ini ruang berbagi. Seperti itu ya. Kalau misalkan di kegiatan sendiri ada kayak misalkan pelatihan kepenulisan atau misalkan Iya, pembelajaran ada sempat ada tapi bukan pelatihan yang apa namanya terjadwal gitu. intensif gitu ya, intensif gitu belum, cuma Belum. sempat waktu kapan itu ya. Jadi lebih ke saya membimbing satu persatu adik-adik satu ini. persatu. Ya. Itu apa enggak ruwet gitu? Waktu itu enggak sih Mas, waktu itu ya, waktu berarti udah semester kemarin itu adik-adik ini kan diminta, ayo kita coba bikin cerpen seperti itu ya. Nah setelah itu kita Zoom bareng dan saya bedah satu-satu itu cerpennya. Saya bedah satu-satu, tapi nggak cuma saya tanya dulu ke teman-teman lain. Coba dibaca cerpen punya temennya, kira-kira dikasih masukan apa kayak gitu. Setelah semuanya ngasih masukan itu, baru kemudian saya juga ikut memberikan opini saya seperti itu. Itu sempat kami lakukan di tahun yang kemarin. Oke, berarti kurang lebih ini ruang komunitas ruang imajinasi sastranya sudah berjalan berapa lama, Ibu, Mbak? Ini mau masuk tahun kedua ya, Bu ya? Kedua. Oke, tadi kan udah bahas mungkin ke pengurus ya. Ini mungkin ke Mas Rama sebagai anggota ya. Karena tadi diem aja gitu. Biar dapat obrolan. Oke, untuk Mas Rama sebagai anggota ngapain aja di sana? Ya, sebaliknya yang dijelaskan oleh Mbak Diki tadi, otomatis sebagai anggota saya mengikuti kegiatan-kegiatan Mas. Dari awal tahun 2021 ya. Iya, 2021. 2020. Karena kami memang berjalannya di tahun itu. Di kegiatan. Di awal-awal saya masih maba gitu kan. Jadi saya sering ikut kegiatan ruang komunitas itu juga gitu. Dari awal yang disampaikan Mbak Diki tadi, ikut voting ini nama apa bagus namanya. Oh, nama komunitasnya. Oh iya. Benar. Masih ingat Ikut gitu voting. kan. Nah, itu saya ikuti secara online waktu itu kan masih di rumah gitu kan, belum ke Jogja gitu. Sampai akhirnya sekarang di sini juga sering ikut seminar yang diadakan gitu. Bagaimana cara menulis yang baik dan lain sebagainya. Termasuk kemarin waktu bikin
buku. Iya, buku bersama ya, Wow. antologi. Oke. Berarti Mas Ramani sudah menulis antologi cerpen? Iya, ini Sebelum- sebelum sebelum yang komunitas. Bukunya ya. Bukunya Mas Rama. Ini puisi ya? Ini buku puisi. Ini yang komunitas. Oh, ini isinya cerpen-cerpen. Kalau yang cerpen dari komunitas ini. Oke, ini Kalau yang itu puisi ya? wah keren banget ya Ini teman-teman ya. kumpulan puisi. Oke, berarti hasil dari setelah mengikuti kurang lebih 2 tahun itu bisa menulis buku ini. Ya, alhamdulillah. Keren dong. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mau menulis atau misalkan ya dia pengen nulis tapi mungkin kurang wadah gitu ya, Iya. mungkin bisa masuk ke ruang imajinasi sastra. Nanti ketemu dengan Budia, Mbak Dika dan Mas Rama. Nanti dibimbing. Kemudian ya hasilnya mungkin kalau giat ya Mbak ya bisa ini. Iya, insya Allah sebenarnya Insya Allah. memang lebih ke ketekunan ya kayak gitu. Mm-mm. Oke, sebagai pengurus Budia dan Mbak Dika, ada nggak kendala kira-kira mengurusi anak-anak nih? Kan biasanya kita di organisasi atau di komunitas itu ada yang hilang-hilangan. Itu gimana itu, Mbak? Kalau kendala mungkin ini ya, kami lebih membimbing teman-teman yang memang mau seperti itu. Tentu memang dalam perjalanannya ada yang pergi. Seleksi Itu kan- alam ya, Mbak ya? Seleksi alam. Itu biasa ya, dalam hidup itu ada yang pergi. Pergi meninggalkan. Karena itu dia merintis ya. Iya, karena kami juga masih merintis. Baru tahun kedua, Mbak. ini dan karena ini juga masuk periodisasinya yang periodisasi kedua dari teman-teman IMN, secara otomatis kita kan selalu menyesuaikan gitu, selalu menyesuaikan. Jadi yang periode kemarin mungkin periodisasi 2020-2021 kami kan harus juga intens dengan teman-teman IMN untuk bisa Menggiatkan ini, lagi. karena Oke. mengawal. Kemudian ini masuk ke tahun kedua, jadi kita juga proses lagi istilah seperti itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan karena kita juga akan open recruitment gitu ya, yang untuk periodisasi ini. Jadi yang teman-teman alhamdulillah di komunitas kita udah lumayan banyak ya Mbak Dika. Iya, alhamdulillah. Oh, berarti anggota itu udah 60. 60 dari Iya. ini ya. Dari kita kan punya WhatsApp group gitu kan ya. Iya. Kemudian intensitas untuk ini itu ya jauh lebih ini lah. Oke, baik. Jadi insya Allah SDM-nya lebih siap ya Bu ya untuk Alhamdulillah. masuk tahun kedua ini. Insya Allah. Untuk keanggotaan itu ada syarat atau kriteria khusus untuk bisa join atau Oh, gimana? join. Misalkan kayak yang penting ini, yang Minat penting aja. iya, yang penting Kita suka kan aja. minatnya, minat untuk Iya. passionnya karena kita kan membangunnya dari komunitas karena itu tadi, jadi membangun kebersamaan lewat passion yang kita ya. Iya, betul. dari anak SMA misalkan dari luar yang mau ikut atau ini Boleh. umum Itu- secara itu- umum? Itu boleh. Tidak menutup kemungkinan. Oke. Memang kita- Hanya waktu periode kemarin itu kan masih kita fokuskan ke mahasiswa Iya, betul. yang Iya. di kampus dulu Kampus, seperti itu. Kita ya. masih lihat polanya seperti apa. Iya. Nah, mungkin masuk tahun kedua ini ada kemungkinan umum pun lebih boleh. membuka. Ya, lebih membuka diri kepada yang di luar. Oke, baik. Mbak Dika tadi di awal dari spill kan ya, katanya Mbak Dika Spill. sebagai penulis gitu. Sudah seberapa jauh perjalanan kepenulisan dari Mbak Dika sendiri? Mungkin bisa di-share ke kita semua. Terus kemudian apakah pernah juara? Kemudian bagaimana dan sebagainya? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar. Ini Oh, bukunya Mbak Dika. Oh, ini bukunya. Ah, iya, itu bisa salah satu buku antologi Antologi cerpen. cerpen. Iya, tapi itu kolaborasi dengan penulis-penulis lain. Kalau yang buku ini saya ikut lomba yang diadakan oleh SIP Publishing. Itu penerbit indie tapi udah lumayan banyak ininya, banyak buku yang sudah dikeluarkan oleh mereka. Saya ikut lomba ini dan alhamdulillah waktu itu juara 1 gitu. Jadi ini kolaborasi dengan penulis-penulis lain. Kalau sejauh mana saya sudah menulis, sebenarnya sih mungkin gini ya, kalau perjalanan menulis itu kan nggak yang kemarin nulis besoknya langsung juara. Nggak gitu. Awal mula kenapa suka menulis gitu? Kalau awal mula kenapa suka menulis itu, saya memang dari kecil suka baca buku sih. Ya, dari kecil suka baca buku dan mulai suka nulis itu SMP. Sebenarnya iya, Wow. SMP itu saya suka nulis di buku tulis gitu kan, suka nulis cerita dibaca teman-teman kayak gitu. Teman-teman pada menanti-nanti gitu kan cerita selanjutnya kayak apa, tapi nggak pernah saya publis di mana-mana, udah bukunya juga nggak tahu kemana ya. Kemudian SMA saya juga suka nulis tapi untuk konsumsi pribadi aja waktu itu. Nah, kemudian sebenarnya batu loncatan banget sih waktu tahun 2020 ada lomba Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional itu diadakan oleh Kemdikbud.
waktu itu dari pihak LPKA UMY ya mengumumkan ada lomba itu, dan saya coba daftar aja. Malah waktu itu pengennya, kan itu banyak cabang lomba ya, Iya. malah pengennya ikut cabang lomba yang seni lukis gitu. tapi terus saya pikir, aduh saya udah lama nggak melukis seperti itu ya. Dulu saya suka, Suka tapi melukis juga. iya saya suka dulu melukis, tapi kan udah lama nggak pernah digiati, jadinya coba aja deh cerpen gitu. Saya masukkanlah cerpen yang pernah saya ditulis. buat, ya yang pernah saya tulis waktu SMA malah. Itu kan Itu lama diseleksi, banget, iya Mbak. udah lama banget. Itu kan diseleksi dulu ya Mas ya. Waktu itu lombanya itu dari kampus dulu, baru kemudian perwakilan kampus ikut lomba yang di Kemendikbud itu. Nah, dan alhamdulillah lolos nih yang seleksi dari kampus. Nah, kemudian setiap kampus itu kan perwakilan satu orang ya untuk setiap cabang lomba. Saya ikut yang cabang lomba cerpen itu tahun 2020 bulan November ya, saya masih ingat, itu berkesan banget soalnya. Bulan November, ya bulan November tahun 2020 itu kemudian alhamdulillah dapat juara 3 di lomba Peksiminas itu benar-benar saya nggak nyangka juga, karena kan sebelumnya saya nggak pernah yang ikut pelatihan menulis gitu kan. Saya cuma suka nulis dari dulu, tapi untuk konsumsi pribadi. Kemudian sempet lama gitu kan nggak nulis. Nah, baru pas setelah itu saya pikir mungkin emang saya punya Bakat bakat ya di situ sebenarnya. Cuma saya baru sadarnya malah setelah dapat juara itu. Bisa langsung makin digiatkan lagi. Iya, setelah itu makin digiatkan lagi, ikut-ikut lomba gitu. Nah, ini salah satu yang hasil dari lomba Wow, itu. keren sekali. Untuk Mas Rama sendiri apa namanya ikut lomba-lomba gitu? Kalau saya pribadi lebih ini sih Mas, banyak faktor juga gitu. Apa Tapi- nih faktor apa nih? Faktor Jadi apa kan nih? dulu kan saya di pesantren gitu. Oh, di pesantren. Nah, saya di pesantren. Jadi di pesantren itu kan kadang ada yang suka baca, meskipun bacanya sembunyi-sembunyi kan, kayak novel gitu kan. Oh, kalau nggak boleh ya? Oh, di nggak boleh kan? Nggak boleh. Soalnya saya juga dulu pondok Ah, bawa novel koran itu nggak boleh. iya, jadi mulai suka baca novel gitu kan, baca-baca buku, ya buku-buku puisi gitu di pesantren gitu. Habis itu ini juga Mas, di pesantren itu kan biasanya kalau di asrama itu kayak ada kata-kata gitu, quote-quote. Iya, gitu. Ah, iya. Nah, jadi Biasanya dari bahasa Arab gitu Iya. kan. Nah, jadi di pesantren saya itu ada kata-kata dari Pramudia Anantatur gitu, Mas. Tentang bahasanya menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ah, gitu. iya itu terkenal. Nah, itu yang bikin saya Termotivasi. gitu. Itu jujur Mas, itu saya ingat sekali gitu kan. Itu yang bikin saya termotivasi untuk nulis gitu. Saya ingin hidup selama-lamanya gitu. Iya, betul. Iya, biar kita abadi ya. Berarti dalam ini ya, tulisan gitu ya. Iya, dalam tulisan. Makanya di pesantren itu kan dulu nggak boleh bawa handphone kan. Iya, betul. Jadi saya punya buku kecil gitu. Setiap apa yang saya ingat saya tulis di buku kecil gitu. Bahkan kata-kata ustadz atau ustazah yang lagi ceramah atau Ditulis apa ya? gitu, tulis gitu, yang ingat gitu, yang kira-kira kata-katanya bagus gitu. Sampai akhirnya ya kuliah kan, ikut komunitas gitu. Ya bahkan sekarang saya juga sering kayak apa yang dipikirkan ditulis aja dulu gitu. Jadi ini kumpulan-kumpulan Apa yang pernah ditulis gitu iya. Berarti sama halnya seperti Mbak Dike dan Mas Rama. Kalau Mbak Dike kan yang dilombakan itu dari tulisan di waktu SMA ya. Nah, kemudian Mas Rama juga apa yang telah menjadi buku itu tulisan-tulisan di waktu dulu. Iya. Nah, jadi pelajaran mungkin teman-teman kalau misalkan pengen jadi penulis atau pengen jadi ya apa gitu ya, punya pikiran apa gitu tulis aja gitu ya. Iya, Terus ditulis misalkan aja dapet dulu, quotes, misalkan nggak sengaja kepikiran di jalan bisa naik motor Iya, orang-orang. benar, Mas, benar. Itu tulis aja Iya. masa malu-malu. Oke, kalau misalkan bicara tentang kepenulisan nih, mungkin lebih ke Mbak Dika atau Mas Rama gitu ya. Biasanya dapat ide dari mana? Kalau misalkan aku pengen nulis apa ini gitu ya. Terus dapat idenya itu dari mana gitu? Oke, kalau mungkin dari saya Ya dulu. dari Mbak Dika. dulu. Ide itu kalau menurut saya bisa datang dari mana aja ya. Kadang lagi kayak gini aja kita ngobrol-ngobrol itu ide tuh bisa datang gitu. Makanya Oke. saya kurang sepakat ya kalau ada yang bilang, aduh lagi nggak ada ide nih kayak misalnya gitu. Padahal ide tuh beneran bisa dapat dari mana aja, dari Padahal ngobrol. mungkin dari ketika kita bosan pun bisa Iya dijadikan ini ya. bisa sebenarnya. Kalau kita bosan mungkin tadi bisa ngobrol dulu deh sama teman, Oke. diskusi apapun kayak gitu. Atau mungkin Mas Rama suka ini adventure gitu kemana ke alam kayak gitu, itu juga ngaruh banget kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa datang dari mana aja. Oke, kalau untuk Mas Rama sendiri? Kalau untuk menurut saya pribadi yang Iya. yang mungkin pertama
ya salah satunya membaca gitu. Karena dengan membaca kita banyak dapat ilmu baru kan Mas. Ditambah lagi kalau untuk menulis kan biar bahasa kita nggak kaku gitu, kita harus punya banyak kosakata gitu. Kayak Bagaimana bahasa Iya. Iya, bagaimana cara kita mendapatkan kosakata yang banyak, kuncinya membaca gitu. Terus menurut saya pribadi kuncinya itu ya pengalaman dan pengamatan sih Mas. Bagaimana mungkin pengalaman yang kita alami gitu, kemudian kita tulis gitu, ataupun pengamatan orang-orang di sekitar gitu. Apa kira-kira yang bisa kita tulis gitu. Tadi yang menarik bahwasannya mungkin ke sebagian mahasiswa tuh misalkan skripsi ya Ibu ya. Dia bingung nulis apa itu karena mungkin kurang bahasanya Ibu. Ya, iya, bener banget. Ya, itu Iya. salah besarnya mungkin bisa sering Iya. membaca. Iya. Akhirnya Iya, kayak kuncinya bahasa itu. gitu ya. Oke. Kemudian untuk Mbak Dike atau Mas Rama juga nih, biasanya ketika menulis tuh tema-tema yang paling digemari itu sendiri apa? Tema yang paling digemari. Kalau dari saya, sejauh ini sebenarnya saya belum menemukan belum menemukan tema yang saya tuh di sini nih Oh, temanya iya. kayak gitu. Apa Jadi aja makanya, gitu ya apa aja saya explore sebenarnya. Saya masih dalam tahap eksplorasi sebenarnya. Makanya kenapa saya ikut bermacam-macam lomba itu sambil saya juga mencari tahu saya tuh sebenarnya lebih fokusnya nanti akan kemana kayak gitu. Saya pernah ikut lomba itu kalau yang waktu Kemdikbud itu temanya kan tentang upaya warga atau masyarakat dalam menghadapi COVID kayak gitu. Itu kan kemasyarakatan banget ya ininya ya. Tema cerpennya itu. Iya. Kemudian saya ikut lomba yang ini temanya tentang keluarga kalau yang ini. Berarti ini semua tentang keluarga nih, cerpen-cerpen. Iya, tentang keluarga. Kemudian saya pernah ikut lomba dan juara juga itu temanya tentang Ramadan kayak gitu kan. Berarti religi-religi gitu. Macam-macam ya. Iya, Mbak jadi ya. saya masih eksplorasi macam-macam dan belum tahu juga nanti akan kemana berlabuhnya. Semoga segera dapat. Oke. Ke passionnya Mbak ya. Iya. Oke. Jadi untuk Ibu Dian yang secara kepengurusan itu berarti gimana? Apa perekrutmen atau misalkan anak-anak IMM yang langsung ngurusin sekaligus atau bagaimana Ibu? Ya, jadi untuk pengurusan ya dari awal, karena kita kan sudah bernaung ya maksudnya awal itu dengan LSPO ya, seni budaya Seni ya. budaya dan olahraga. Nah di situ untuk kemungkinan karena ini keberlanjutan untuk kepengurusan ya dari teman-teman komunitas sendiri, kemudian dari IMM, istilahnya LSBO khususnya LSBO Iya, sendiri ya secara rutin juga kita mengkomunikasikan itu. Kemudian untuk yang open recruitment itu setiap periode. Nah, setiap periode kan ini kan masuk tahun kedua dari IMM itu kita buka lagi. Ya, setiap ini ya, setiap awal untuk Awal periode ya. itu kita buka lagi. Dan untuk kepengurusan pun kita perbarui, dalam arti perbarui secara ini ya, secara dari keanggotaan itu kan secara otomatis mereka akan mengikuti itu. Nah, ini mungkin akan lebih ini ya Mbak Dika dan Mas Rama ya, akan lebih ada kita kan masuk ke kompetensi karena kan di sini sastra ya, di sastra. Nah, yang membutuhkan ini adalah luara Outputnya itu ya. Teman-teman di sini kita kan dari awal memang punya komitmen bersama ya, komitmen bersama bahwa kita akan mengembangkan ya passion tentang kesusastraan itu ya dari manapun, dari esai ya, dari maksudnya teman-teman yang suka cerpen, puisi, kolaborasi siapa yang bisa untuk ini ya, untuk peningkatan kualitas gitu. Itu kita ini buka ruang itu. Karena teman-teman kayak milenial ini kan memang ya, saya bagian milenial loh ya. Bagian Saya milenial ini. Ya, ini jadi teman-teman di sini juga saya selalu ya kadang keguyon juga kalau ngisi di ruang-ruang itu ya. Bahwa kita tuh semangatnya sama lah ya, meskipun ya lebih semangat mungkin ya, lebih semangat ini. Semangat meskipun variasi ya umur, misalnya kan angkatan ya Mbak Dika ya angkatan berapa, Mas Rama angkatan berapa, sama adik-adiknya berapa,
ini kita tidak langsung maksudnya ini angkatan sekian, jadi mereka merasa gimana Oh iya, gitu. Nggak ada langsung seperti itu. baur gitu ya. Jadi di ruang imajinasi sastra ini, bahkan saya pun di situ belajar Wow. dari teman-teman semua yang ada di sini, yang pinter misalnya ya, punya passion lebih di cerpen misalnya Mbak Dika suka ini, di puisi Mas Rama suka ini ya, ada passion sendiri, belajar dari ini gitu. Jadi kita tidak merasakan kesenjangan gitu ya, nggak kesenjangan. ada ya. Ini lapang, jadi enak gitu, lebih terbuka, kita komunikasi juga ini gitu. Kalau di ruang imajinasi sastra ini bisa ya, harapannya ini bisa lebih terbuka lagi nanti maksudnya Oke. teman-teman yang akan bergabung di ruang imajinasi. Oke, baik. Ngomongin harapan nih Bu, Mbak dan Mas kalian untuk pengurusan sendiri, harapannya apa nih ke depannya? Kan ini kan baru 2 tahun nih, barangkali mungkin ada terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan di komunitas ini gitu. Gini, Mas, mahasiswa itu kan ya, ya adanya komunitas itu sangat mendukung ya. Ya ada nilai value added ya, ada nilai tambah dari teman-teman yang ada di sini di ruang komunitas ini. Jadi jangan salah, maksudnya jangan salah. Saya benar kali bahwa komunitas ini juga ini gitu ya bahasanya seperti itu. Tapi kualitas yang kami kedepankan, kualitas ya. Terkadang kuantitas itu bonus. Saya katakan karena apa? Sedari awal kami alhamdulillah sampai 60 ya. 60 itu kan suatu angka yang cukup lah ya bagi kami dengan kajian-kajian yang Mbak Dika Mas Rama, kajian-kajian itu yang bahasanya ya adalah kita usahakan untuk tetap hadir gitu kan ya. Itu merupakan bagian-bagian proses untuk pembelajaran. Nah, ini kan luaran tadi. Bagian kompetensi gitu lah. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang dari teman-teman KPI, ya kan, BAI, Aisyah kan ya, mungkin di sini yang di FAI. Kemudian teman-teman luas lagi nih, karena kita kan juga ada dari teman-teman di sana, UAD ya, UAD juga. Berarti dari luar kampus juga udah ada di Bu. Sudah ada ya dari luar kampus. Maksudnya itu beragam dari studi mereka. Di luar itu, di luar kompetensi yang mereka miliki, mereka ada nilai tambah untuk kita. Jadi apa? Membangun skillnya itu ya, skill ya, bukan Skill, ya, skill ya, keahlian gitu, kompetensi itu. Nah, itu kan berdasar dari minatnya apa, ya akhirnya attitude, masuk ke attitude. Jadi biasanya nih orang-orang seni itu sebenarnya hatinya halus. Hatinya halus, Kok bisa? Ini butuh atau butuh ini ya, butuh pembuktian. Iya, coba pembuktiannya karya ini. Ini saya bukan nama pembuktiannya karya. Mas Rama ini kalau baca ya, sudah baca ini ya, konten isinya luar biasa. Wow. Punya Mbak Dika ya, yang saya baca ini juga luar biasa. Dari apa? Hati. Karena menulis dari hati seperti itu mungkin. Tulus, iya tulus, bukan tulus. Ini, iya tulus. Jadi dari kelapangan itu. Karena apa? Kita menuliskan ini benar-benar keluar gitu kan ya. Keluar. Jadi nggak mengada-ada. Kalaupun nanti ada imajinasi gitu kan ya, ada improvisasi, itu bagian gitu. Bagian dari seni ya yang kita keluarkan. Apakah itu cerpen, apakah kita kalau misalnya teater, orang melatih acting seperti itu ya. Acting itu kan karena memang ada naskah, ada skrip yang memandu mereka protagonis, mereka antagonis, dan mereka peran-peran apa yang mereka ini ya. Itu kan karena mereka harus menyesuaikan itu. Gitu. Sama nih dengan karya. Cerpennya Mbak Dika akan berusaha melalui ini atau menampilkan tokoh yang Mbak Dika karyakan di sini, yang Mbak Dika mungkin mengikuti ini. Bagaimana saya itu menyelami menjadi karakter ini seperti apa? Jadi seperti aktor Mbak ya? Iya. Dan itu dari kehalusan gitu. Dari kehalusan. Ya kan biasanya kalau dari aktor-aktor itu dia bisa berperan sebagai apa itu karena dia menyelami peran-peran tersebut. Betul, menyelami. Oke, berarti tadi penulis itu hatinya lembut. Lembut. Hatinya lembut ya. Oke, berarti sastrawan. Sastrawan. Berarti kurang lebih harapan dari segi kepengurusan itu ya
quality over quantity ya. Yes. Kalau dari harapan ke depan nih dari anggota sendiri Mas Rama, untuk komunitas ini sendiri itu apa? Kalau harapan saya pribadi ya Iya. Mas ya, Sebagai anggota komunitas sebagai gitu. anggota pertama saya nggak mau berharap dulu gitu. Iya. Tapi aku mau terima kasih. Oh iya, oke. Serius Mas. Karena ya kan Berkat. berkat adanya wadah ini akhirnya Bisa saya terwujud. mengumpulkan ya tulisan-tulisan saya menjadi sebuah buku gitu. Wow. Ya mungkin harapannya semoga komunitas ini tetaplah memberikan yang terbaik gitu. Karena kan benar juga kata Budiah tadi gitu. Kita juga perlu membangun skill gitu yang mungkin tidak kita dapati di bangku kuliah gitu kan. Ya dengan adanya komunitas ini mungkin bisa kita nemukan jati diri kita di mana gitu. Oh, gitu ya. Ternyata passion saya di sini nih gitu. Bukan di PAI gitu. Waduh, di sini. Jadi mereka prodi lagi. Nah, tapi ya komunitas ini ya semoga bisa membantu orang lah gitu untuk menemukan dirinya siapa gitu. Karena kan permasalahan kita sekarang itu kan juga susah buat mencari identitas diri gitu. Semoga dengan adanya komunitas ini dapat membantu kita menemukan identitas kita gitu sehingga Jati diri. kita jadi ini benar-benar Mengerti? mengerti apa yang kita inginkan gitu dan kita bisa pandang ke depan kita ini nantinya mau jadi apa gitu. Berarti untuk Mas Rama sendiri sudah menemukan jati diri. Belum juga sih. Belum terlihat hilaunya. Masih mencari ya, semoga cepat ketemu lah ya. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin dari Mbak Dika atau Mas Rama juga tips-tips ampuh nih ala Mbak Dika ketika menulis puisi atau cerpen. Dari pribadi Mbak Dika setelah menulis berapa banyak cerpen, berapa banyak buku, itu kira-kira ada nggak sih gagasan-gagasan yang dipegang kuat sehingga bisa menulis sejauh itu gitu? Gagasan yang dipegang kuat. Oke, kalau menurut saya supaya ceritanya itu lebih sistematis. Iya. Jadi sistematis itu nggak cuma skripsi gitu ya, nggak cuma skripsi atau tesis, tapi saya Terstruktur meyakini gitu cerpen itu juga perlu sistematis begitu. Saya memegang betul untuk riset. Ya, sekali lagi riset itu nggak cuma untuk artikel ilmiah gitu ya, atau di jurnal kita biasanya menulis. Kenapa perlu riset? Kenapa perlu riset? Misalnya seperti ini, saya menulis tokoh yang ada di sini, itu nggak hanya saya kasih dia nama, kemudian saya langsung bikin ceritanya gitu, nggak seperti itu ya. Tapi saya menyelami, ini kan ada ceritanya tentang, iya betul karakternya. Misalnya ini cerita tentang seorang ibu yang meninggal oleh suaminya dan punya anak masih kecil. Oke. Saya sambil melihat-lihat fenomena di sekeliling dan mungkin saya sendiri kalau misalnya saya di posisi itu saya akan seperti apa kayak gitu. Benar-benar menyelami peran ya. Iya, menyelami, sekali lagi menyelami peran ya. Berarti apakah penulis itu bisa jadi aktor juga? Iya, karena mereka kan memang ini ya, mereka menuangkan apa yang dari ide, imajinasi, improvisasi mereka. Dan secara tidak langsung tadi Mbak Dika sampaikan, kita membutuhkan riset, Mas. Jadi kalau nulis-nulis kayak gini, ini tidak sembarang Nggak asal ya, langsung nggak asal. menulis apa yang ada di Iya, pikiran tuh enggak. karena sama dengan kayak penulisan ilmiah, kita ada riset, kita melihat fenomena sekitar seperti apa gitu kan ya, dan belajar seperti yang kemarin disampaikan Mbak Mustafa misalnya ya, beliau kan memang kemana-mana gitu ya, dengan pengalamannya itu, kita akan semakin matang. Sampai kalau kita menulis pun, dengan kita menggeliatkan terus ya, dengan kita mengaktifkan narasi-narasi kita akan semakin matang dalam irama gitu kan ya, ada alur gitu kan ya, cerita gitu kan ya. Kalau orang bilang kalau narasi itu kan latar belakang dan sebagainya sampai konflik itu ya, dimana puncaknya konflik kita harus meredakan kembali sampai kita membuat sebuah akhir gitu, klimaks dari cerita itu akan seperti apa? Apakah mau ditutup secara ataukah akan membuat narasi baru to be continue gitu, ada cerita baru. Itu kan memang butuh itu tadi, membutuhkan ruang-ruang seperti itu. Selain riset apa lagi nih Mbak? Barangkali ada tips-tips lain. Selain riset, saya setuju tadi Mas Rama bilang membaca ya, karena riset ya otomatis kita banyak membaca ya kan, kayak karena gitu. emang saya pernah baca tuh anak muda zaman sekarang tuh di Indonesia tuh minat baca kurang banget. Ya itu mungkin termasuk saya. Ya pelajaran lah ya, self-reminder gitu. Ya paling seperti itu, dan terutama sebelum saya ikut lomba yang dari Kemdikbud itu, saya memang lagi sering-seringnya baca cerpen di
koran-koran lokal nasional yang memang sudah terkenal ya, banyak seperti itu, seperti Kompas atau Tempo. Terus di Jawa Pos itu kan cerpennya memang udah bagus-bagus banget ya, memang yang menulis juga ahlinya, jadi memang saya banyak banget baca cerpen-cerpen itu untuk amunisi ya waktu itu sebelum lomba, dan alhamdulillah memang sangat ini ampuh banget ya, membantu banget. Oke. Mbak Dika, ada nggak sih cara biar kita tuh minat baca itu kuat gitu loh? Minat baca kuat mungkin diawali dari apa yang kita suka ya. Berarti Gitu. masuk ke passion gitu ya? Iya, Membaca. misalnya kalau misalnya sukanya tentang bola misalnya ya, misal aja. Dia orang ini mungkin kemungkinan besar pasti akan banyak baca-baca tentang bola kayak gitu. Oke. Iya, jadi diawali dengan apa yang kita suka dulu sih kalau saya. Ada lagi mungkin tipsnya? Cukup? Mungkin saya malah penasaran kalau sama Mas Rama gimana. Coba kalau kita lihat dari Mas Rama. dari pandangan anggota nih mungkin. Kalau menurut saya Mas ya, Iya. untuk tips menulis gitu, di samping membaca tadi, ya yang kedua itu memperkaya bahasa gitu. Memperkaya bahasa dengan cara membaca ataupun kita kayak diskusi gitu, ngobrol sama orang lain dan sebagainya macamnya gitu. Itu kan bisa menambah perbendaharaan kata gitu. Apalagi kalau kita berbicara puisi gitu. Puisi kan berbicara tentang estetika gitu, keindahan gitu. Kata-kata ya. Iya, bagaimana kita bisa mengubah kata jatuh cinta dengan aku tersandung di hatimu. Gitu. Makanya sempat ada saya pernah dengar guyonan dari orang-orang gitu. Sastrawan itu mulutnya isinya gula gitu. Waduh sih. Ya, meskipun saya bukan sastrawan gitu. Nggak bikin obesitas ya. Iya, benar. Tapi itu sih Mas, kalau menurut saya perbendaharaan kata dan juga sering-sering membaca gitu. Dengan sering membaca tadi ya kita tahu gimana caranya ngolah ini jadi bahasa yang bagus gitu. Apalagi kalau masalah puisi gitu, sering-sering baca-baca puisinya orang-orang yang lebih hebat gitu, atau bahkan ya kayak tulis aja gitu apa yang kita rasakan gitu Mas, tulis sejauh-jauh mungkin gitu, dalam artian bagaimana bahasanya gitu, meskipun bahkan orang nanti nggak paham gitu. Serius Mas, kalau puisi tulis dulu ya. Iya, apalagi kalau puisi. Jadi saya pernah saya pernah baca buku puisi gitu. Habis itu saya coba diskusi sama teman saya habis baca kan. Ini kira-kira maksudnya apa gitu. Nah, diterkai. Kami punya tafsiran berbeda gitu. Makanya pernah saya juga tulis gitu. Sastrawan itu penulis yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Iya, Mas. Karena untuk menafsirkan puisi itu kan kita bebas. Iya, betul. Nah, tapi intinya ya tipsnya sih menurut saya sering membaca gitu. Habis itu konsisten gitu. Oke, konsisten gitu. Kita tulis gitu apa aja pokoknya yang ada di pikiran. Apa aja yang ada di pikiran. Nah, kalau Mas Rama sendiri kalau pengen nulis tuh apa nunggu mood dulu atau kayak ya gue lagi hancur bodo amat gitu? Atau mungkin ya pas lagi galau biasanya, karena saya pernah dengar gitu ya, ada salah satu penyanyi yang dia menulis lirik kalau lagi sad, lagi sedih ya. Iya, Coba. Nah, tadi saya barusan habis lihat Instagram dari siang gitu Mas, ada dari akun puisi healthy gitu. Jadi ibunya bilang kita punya momen puitik gitu, dimana Kita bisa nulis bagus. gitu Mas. Jadi jangan pernah sia-siakan momen itu gitu. Apa aja yang misalnya nih Mas jatuh dari motor gitu. Misalnya gitu. Tapi jangan ya. Terus tiba-tiba kepikiran ngumpat-ngumpat atau gimana, itu bahkan bisa dijadikan puisi gitu Mas. Ya tapi kalau pengalaman pribadi saya sendiri, kalau misalnya lagi sedih gitu ya, kadang-kadang bahasanya bisa dalam gitu. Iya. Jadi kalau untuk puisi ya mungkin kita nunggu pengalaman atau pengamatan gitu. Karena susah juga sih dipaksakan gitu. Iya. Oke, berarti Tapi tipsnya ya, pengalaman ya, ini pengalaman rata-rata yang pernah istilahnya ada di komunitas gitu ya. Mereka ya itu momen-momen tadi, kalau nggak pas lagi jatuh cinta, yang patah sedih. hati. Bisa ada lagu zaman sekarang ya Bu ya. Itu suasana melo kayak gitu yang perlu digali lebih dalam gitu. Harusnya kan? dimanfaatkan Bu ya. Nggak sih? Iya, harusnya momen-momen kayak gitu tuh kita lebih produktif. Iya, harusnya. Tapi Pak. kalau saya pribadi ya Mas ya, ada moralitas yang harus dijunjung oleh penulis. Gitu. Apa tuh? Penulis itu harus idealis juga gitu Mas. Jangan sampai
tulisan kita malah membuat orang ke jalan yang salah gitu. Ya bagaimana kita ramu tulisan itu dengan baik buat benar-benar mendebar manfaat ke orang lain gitu. Meskipun itu misalnya pengalaman pribadi gitu, bagaimana cara kita mengeksplor itu biar jadi Pelajaran bagi buat orang lain Oke, gitu. wah keren sekali. Jadi itu penulis harus idealis karena Ditulis moralitas yang dipegangnya berat gitu kan. Iya Oke. benar. Betul. Oke, itu berarti tips-tips dari Mbak Dika dan Mas Rama ya. Tadi dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan disampaikan dan jawaban-jawaban yang diutarakan itu menurut saya cukup bagus ya. Kemudian tadi apa yang disampaikan ya semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Terus tadi yang benar-benar ngena banget sih yaitu memanfaatkan momen ya, meskipun kita lagi sedih itu Iya. tetap aja, apalagi bagi kita yang suka nulis nih, bagi teman-teman saya ya mungkin bagi teman-teman yang suka nulis bisa dimanfaatkan momennya ya. Oke, mungkin sekian kali ya dari podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dika, Budiah, dan Mas Rama telah berkunjung. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi anak-anak muda di sana. Jangan kalah sama Budiah ya, semangat ya, masih muda sekali gitu meskipun. Biasa semangat. Ya. Nanti lain kali berkunjung lagi ya. Barangkali Masnya kalau mau masuk imajinasi juga boleh. Kesempatan untuk semua ya. Jadi kami juga akan kontak ya, open semua dan welcome lah semuanya. Oke, untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa di-share barangkali misalkan mau. Iya, kami ada di medsos ya, di medsos. Baru kami juga ada ruang imajinasi sastra komunitas Di Instagramnya? IG ya. Nanti bisa diminta kan. Iya, di bawah sini. Follow ya di situ. Ya pokoknya lah. Subscribe. Follow. Oke. Ya, di situ ya. Karena kegiatan-kegiatan insya Allah akan kami sampaikan di situ, syiarkan di situ, dan kegiatan-kegiatan dari Mbak Dika, Mas Rama dan teman-teman lain yang ada di komunitas gitu akan banyak tersampaikan. Insya Allah. Ini akan memotivasi untuk teman-teman semua belajar lebih produktif seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Budiah. Oke teman-teman, semoga termotivasi dengan apa yang tadi disampaikan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.